kasih Bapak Ibu. Eh, apa yang saya mau sharing ini adalah pengalaman saya Tuhan bawa ya Bapak Ibu ya. Dan hari-hari ini tuh live gitu loh. Dan saya percaya bahwa ada sebuah latihan. Seperti tadi Pastor Luther mengatakan bahwa apa pernyataan yang Tuhan sampaikan melalui hambanya bahwa ke depan akan ada begitu banyak masalah, akan ada begitu banyak tantangan yang pasti membuat orang itu banyak yang ketakutan. Alkitab berkata orang akan mati, bukan mati karena masalah, tapi mati karena ketakutan. Jadi ini sesuatu yang jadi masalah bagi dunia Bapak Ibu ya, secara global, yaitu ketakutan. Nah, untuk menghadapi ketakutan eh, ini pengalaman saya yang Tuhan baru ajar tuh fresh banget dalam minggu ini. Dan wow, ternyata ketakutan itu membunuh Bapak Ibu ya. Dan apapun yang kita bisa pakai, cara dunia, metode dunia, itu semua tuh bisa gagal gitu loh. Bisa nggak berhasil. Dan Tuhan menjamin saudara dan saya dengan sebuah fasilitas yang wow. Dan fasilitas itu adalah nama Yesus. Saudara, di malam ini, sore ini saya mau sampaikan tentang ada kuasa, the power daripada nama Yesus itu. Bapak Ibu pernah nggak dengar lagu ini? There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain. Amin. Jadi ada kuasa dalam nama Yesus yang memutuskan, menghancurkan setiap rantai, memutuskan dan membebaskan saudara dan saya. Yes, katakan amin. Tuliskan di kolom komentar, amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Dan dengan nama ini, saudara dan saya akan berjalan ke depan, tidak lagi dengan muka yang tertunduk karena begitu banyak masalah yang akan kita hadapi, tapi muka kita akan terangkat karena kita tidak berjalan dengan kekuatan saudara dan saya. Apapun yang bisa Anda andalkan, entah itu saldomu di bank, entah itu uangmu, entah itu kekuatan, kesehatan, kepintaran, orang-orang kuatmu, gak ada yang bisa sehebat nama Yesus. Amin. Haleluya. Dan ini membuat saya exciting banget Bapak Ibu, dan saya mau sampaikan ini biar kita berbagi ya. Pengalaman saya Tuhan bawa, dan saya yakin Tuhan akan bawa setiap kita di pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda. Tapi semua sama, hanya untuk membuktikan bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara pernah dengar kalimat atau kata atau apapun itu, contoh ya, misalnya kayak kalimat-kalimat sulap, misalnya abrakadabra, terus tiba-tiba jadi, atau simsalabim, ya, itu kan dongeng ya, Bapak Ibu ya. Dan kenapa banyak orang percaya aja dengan kuasa-kuasa yang hmm, kayaknya tuh bisa mendatangkan hal yang magic gitu ya. Padahal kita punya yang lebih dari itu, Bapak Ibu. Kita punya yang lebih dari itu di atas segalanya. Dan ada nama-nama yang memang punya power ya. Dan misalnya saudara mengurus sesuatu ya, entah itu SIM, entah itu KTP, apapun itu, atau di bank, urusan apapun. Nah, kadang-kadang kan ketika kita pakai orang backingan, kita suka bilang, saya temannya Pak siapa gitu, dan akhirnya Bapak itu yang misalnya membantu kita dengan kemudahan-kemudahannya. Saya kalau misalnya masuk bandara ya Bapak Ibu, kalau saya pergi ke Makassar, kalau kita ini biasanya kita punya teman ya yang ada di dalam itu, dan biasanya kita pakai bahkan dipakai nama komandonya, dan itu kita bisa melewati jalur khusus. Jadi itu betapa kekuatan dari sebuah nama itu bisa kita dapatin Bapak Ibu. Namun nama ataupun apapun yang kita pakai fasilitas itu semua ada batasnya. Apa yang saya pakai di Makassar nggak mungkin saya bisa jalanin itu di Jakarta. Di waktu yang juga berbeda ya, seseorang yang punya jabatan yang sudah expire nggak mungkin lagi kita bisa pakai di dekade atau di apa nama di jabatan di waktu berikutnya, siklus waktu berikutnya. Nggak mungkin kan Bapak Ibu. Jadi ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan tempat, bahkan ada keterbatasan di dalam kasus.
Jadi ada masalah yang misalnya kalau dia dokter, dia ranahnya adalah membantu orang di daerah kesehatan. Dia misalnya bagian pemerintahan, ya cuman di daerah itu doang. Dia nggak bisa di all, ya di semua lini. Tetapi apa yang saya mau sampaikan ini adalah tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan masalah, apapun itu di segala zaman, di segala abad, dari kekal sampai kekal, tidak akan berkesudahan dan namanya adalah Yesus. Wow, keren, keren, keren. Dan bagaimana kita bisa punya begitu keyakinan dengan nama ini, Bapak Ibu? Karena ini jaminan yang penguasa alam semesta sendiri berikan kepada saudara dan saya. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 berkata, itulah sebabnya, ada sebabnya kenapa nama ini sangat powerful. Ternyata sebabnya adalah ketaatan. Nanti Bapak Ibu baca ya, saya nggak punya waktu. Bapak Ibu baca nanti di dalam Filipi 2 ya, mulai dari ayat 5 ya, bahwa bagaimana Yesus telah merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib, dan ini alasannya, ini sebabnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow. Jadi segala kekuatan kuasa yang ada di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, itu takluk, tunduk, bertekuk di bawah satu nama ini. Yaitu siapa? Nama Yesus. Dan setiap lidah, agama apapun, suku apapun, dari posisi apapun, lidah semua manusia akan mengaku, wow, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setiap lutut, manusia semua pasti punya lutut. Dan Alkitab menjamin bukan agama dari agama siapa saja, tapi ini berbicara tentang semua lutut, ya. Artinya semua yang bisa disebut manusia akan punya lutut bertelut, mengaku, bertelut menyembah Yesus yang adalah Tuhan. Wow. Berarti kita punya sebuah jaminan yang sangat luar biasa. Terjemahan sehari-hari berkata, sebab itulah Allah mengangkat dia setinggi-tingginya serta memberikan kepadanya kekuasaan yang lebih besar daripada segala kekuasaan yang lain. Apapun kekuasaan yang bisa disebutkan di bawah kolong langit ini, mau pemerintahan, mau apapun itu, tidak ada yang lebih berkuasa daripada nama Yesus. Bahkan terjemahan satu lagi berkata begini, sekarang diangkat oleh Tuhan ke surga. Dia menjadi sebuah nama di atas semua yang bisa diberikan. Memiliki nama yang tidak tertandingi. Wow. Jadi nama itu adalah nama yang tidak tertandingi. Dan nama itu adalah nama Yesus. Beberapa hal tentang kuasa daripada nama Yesus yang kita bisa lihat di sini, yaitu yang pertama, apa kuasa daripada nama Yesus yang bisa menjamin saudara dan saya, sehingga kita bisa hidup di dalam jaminan ini, dan inilah yang memberi kekuatan kepada saudara. Yang pertama, nama Yesus, kuasa dari nama Yesus itu apa Bapak Ibu? Mengampuni dosa dan menyelamatkan. Alkitab berkata, semua orang yang lahir dari keturunan Adam sudah berdosa. Dan saudara tahu, upah dosa itu maut. Sebab itu salah satu cara untuk manusia itu mau berdamai dengan Allah, untuk mereka selamat karena mereka semua sudah jatuh dari semua keturunan Adam itu sudah berdosa, manusia menggunakan berbagai cara, perbuatan baik, amal, dan segalanya, termasuk agama. Agama itu adalah usaha manusia untuk mencapai Tuhan yang sempurna. Karena manusia memang nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi apakah berhasil? No. Agama tidak menyelamatkan. Mau agama Kristen pun nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu cuman nama Yesus. Haleluya. Pribadi Yesus. Kematiannya di kayu salib. Itulah yang menyelamatkan. Ya, makanya di sini dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga,
selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, wow, kita semua hidup di bawah kolong langit kan Bapak Ibu? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapapun nama yang bisa disebutkan di bawah langit ini, artinya di bumi ini, gak ada yang bisa menyelamatkan. Hanya nama Yesus. Wow. Jadi saudara dan saya perlu bangga punya Yesus. Haleluya. Kita perlu bangga dengan predikat kita, Kristen. Apa artinya Kristen? Christ in you, Christ in me. Yesus di dalam saudara, Yesus di dalam saya. Dan ketika saudara memanggil dia Yesus, setiap orang yang berseru kepadanya, Yesus akan diselamatkan. Pasti diselamatkan. Haleluya. Tetapi tentunya seruan itu harus didasarkan atas yang namanya percaya, yakin. Karena Tuhan sudah memberikan, karena begitu besar, Yohanes 3:16, kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya dalam nama Yesus, semua saudara dan saya diselamatkan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah pasti mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika kita bertobat, memberi diri kita dibaptis di dalam nama itu, maka kita menerima yang namanya pengampunan dosa. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu adalah satu pengurapan yang turun di atas saudara dan saya, yang akan membuat saudara dan saya berjalan di dalam power dan otoritas Tuhan. Wow. Dan itu semua kita dapat di dalam satu nama ini, yaitu nama Yesus. Jadi yang pertama, kuasa di dalam nama Yesus itu adalah mengampuni dosa, menyelamatkan saudara dan saya, memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan kekal. Sehingga Bapak Ibu, ketika saudara dan saya, Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sehingga nama saudara dan saya tercatat di dalam satu kitab yang namanya Kitab Kehidupan. Semua orang yang menuju ke surga, yang mau hidup di dalam kekekalan, harus punya nama tercatat dalam Kitab Kehidupan. Dan bagaimana nama kita bisa tercatat dalam Kitab Kehidupan? Ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara dan saya. Wow, ini sangat membanggakan dan membuat saudara dan saya tentunya harus sangat mengucap syukur kalau kita punya Tuhan yang namanya Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu Bapak Ibu, kuasa dalam nama Yesus mengampuni dosa, menyelamatkan dan memberikan jaminan melalui Roh Kudusnya bahwa saudara dan saya dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Saudara, ke depan akan ada banyak tantangan yang saudara dan saya hadapi. Tapi bersyukurlah kita punya yang namanya nama ini, yang saudara dan saya bisa panggil dia, dan dia akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Yang kedua Bapak Ibu, selain menyelamatkan, memindahkan saudara dari kematian kepada kehidupan kekal. Semua orang akan mati. Tapi setelah mati di dunia ini, akan ada yang namanya kematian kekal. Tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang punya nama Yesus, maka saudara mungkin secara manusia fisik, karena kita lahir dari benih Adam, kita bisa mati, ya. Tetapi akan ada kematian kekal, dan kita tidak akan lagi mengalami itu kalau kita punya Yesus. Saya kasih satu kalimat kalimat pintar ya, kalimat hikmat dari Tuhan ini begini. Kalau kita lahir 2 kali, kita akan mati cuma 1 kali saja. Ya, itu kalau misalnya kita mati, kalau kita rapture ya nggak mati kan Bapak Ibu. Maksudnya apa? Kalau kita lahir 1 kali dari seorang perempuan, dari mama kita, itu lahir secara fisik ya, dari air, dari darah gitu. Kita akan mati nanti cuman kita akan mati di dunia, tapi kita akan mati kekal.
karena lahirnya cuma secara jasmani. Tapi kalau kita lahir dua kali, lahir secara jasmani oleh mama kita, dan kita lahir secara roh, seperti yang dikatakan kepada Nikodemus, bahwa kamu harus lahir, kamu harus mengalami yang namanya pertobatan, lahir dari roh. Apa itu lahir dari roh? Ketika saudara dan saya mengenal Yesus, mengalami encounter with God, hidup saudara dan saya diubahkan oleh Tuhan, Roh Kudus memimpin saudara dan saya, maka hidupmu mungkin akan mati satu kali. Tapi nanti di kekekalan, saudara nggak akan lagi mengalami yang namanya kematian kekal. Itu yang saya sebutkan bahwa nama Yesus itu menyelamatkan bukan cuma di dunia saja, tapi sampai di dalam kekekalan. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu, apa kuasa di dalam nama Yesus? Nama Yesus itu menyembuhkan dan memberikan kekuatan. Atau memberi kekuatan dan menyembuhkan. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya baca buat Bapak Ibu. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Wow. Saudara, dari perikop ini kita temukan bahwa ketika ada orang yang lumpuh, ya, dia harus diusung. Dia ini dikatakan bahkan dari sejak lahirnya, Bapak Ibu. Lalu dia diusung. Tapi dia nggak menyadari bahwa dia tuh membutuhkan kesembuhan. Dia malah cari apa? Duit. Dia cuma duduk meminta sedekah. Tetapi ketika dia menerima yang namanya nama Yesus, Yesus menerangi dia sehingga dia tahu bahwa apa yang menjadi kebutuhannya dia melalui rasul-rasulnya ini, Bapak Ibu. Sehingga di sini dikatakan ketika dia minta sedekah sama Petrus dan Yohanes, mereka bilang begini, itu kami nggak punya, ya, karena memang bukan kebutuhan dia. Saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ini salah fokus. Kita itu mengejar hal-hal yang sementara, melebihi Tuhan, ya, melebihi kesembuhan. Kalau orang ini dia sakit secara fisik, tapi sesungguhnya jiwanya juga sakit. Berapa banyak orang Kristen, orang percaya, yang hari-hari ini sedang sakit secara jiwanya, entah juga secara fisiknya, tapi mereka lebih fokus untuk mengejar hal-hal yang sementara, melebihi kesembuhan daripada jiwanya sendiri. Tetapi di sini kita akan melihat bahwa ternyata pengharapan itu ada di dalam yang namanya nama Yesus. Ketika dia meminta sedekah, perhatikan ayatnya yang keempat. Petrus dan Yohanes bilang ini, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Kenapa harus ada lihat dulu kepada mereka? Petrus dan Yohanes mau mengalihkan tatapannya atau fokusnya. Ketika saudara dan saya sedang ada dalam masalah, maka hal pertama yang akan Tuhan bereskan bukan masalahmu, tapi fokus. Kenapa kita masih berkutat, berbelit-belit di dalam masalah yang saudara dan saya hadapi? Karena salah fokus. Pengalaman saya, Bapak Ibu, waktu 2 minggu, 3 minggu yang lalu, saya itu radang tenggorokan, ya.
Lalu hari itu karena suami saya mau ke dokter THT ya untuk bersihkan telinga, saya ikut. Dan di sana tuh saya langsung bilang, dok, aku juga mau dong tolong periksa tenggorokanku agak nggak enak gitu. Dan ketika dilihat ternyata saya tuh radang tenggorokan. Singkat cerita saya dikasih obat antibiotik yang menurut saya cukup tinggi dosisnya karena cuma untuk 3 hari. Dan beberapa obat anti radang, obat batuk, dan sebagainya. Tapi di saat yang sama, saudara, saya minum baru baru saja minum obat itu 1 hari. Pagi harinya, saya mendengar kabar salah satu daripada pekerja di tempat kami di Makassar itu meninggal. Dan gimana ya, mungkin bagian dari seperti anak-anak rohani ya, saya benar-benar langsung tuh shock gitu ya. Saya tuh sedih banget dan itu ternyata membuat pressing di jiwa saya. Saya tertekan, saya sedih, dan akhirnya saya pulang ke Makassar. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah obat itu 3 hari saya habiskan, antibiotiknya dan obat-obat yang lainnya saya habiskan, saya tuh nggak sembuh. Padahal Bapak Ibu, saya kalau yang namanya batuk, ya paling-paling lama lah 1 minggu, gitu ya. 3 hari udah paling cepat kalau saya lagi fit-fit banget tuh nggak sampai ganggu gitu ya. Tapi ini setelah 1 minggu obat sudah habis, 3 hari obat sudah habis, lalu masih ada yang sisa saya minum. Kok nggak sembuh-sembuh Bapak Ibu? Saya masih batuk-batuknya tuh batuk heboh gitu ya. Saya ganti lagi resep, saya dikasih lagi resep dari dokter yang lain. Nggak sembuh juga. Sampai di dalam tas saya itu penuh dengan dengan obat Bapak Ibu. 3 dokter, 3 resep. Saya minum sampai saya sudah takut jangan sampai gangguan di pendengaran saya karena terlalu banyak obat Bapak Ibu. Dan ternyata saya salah fokus. Saya fokus kepada masalah yang membuat saya tertekan, salah satunya pekerja kami yang Tuhan panggil pulang. Yang kedua, saya fokus kepada kekuatan obat melebihi kekuatan supranatural di dalam yang namanya nama Yesus. 2 minggu saya diputar dengan batuk yang nggak selesai-selesai. Saya bukan cuma minum obat, saya minum jahe, kunyit, dan segala macam resep ramuan nenek moyang. Wow, rasanya saya kumur air garam, saya jaga makan nggak ada minyak-minyaknya. Seru deh Bapak Ibu. Baru pernah saya begitu serius dengan sakit seperti begini Bapak Ibu. Sampai akhirnya anak saya puji Tuhan, Cherry itu betul-betul jadi suster buat saya. Setiap malam dia harus bangun, gosok belakang mamanya. Bahkan dia setrika saya supaya katanya mama hangat-hangat. Pokoknya saya diurusin benar-benar deh Bapak Ibu. Apa yang terjadi? 2 hari menjelang saya balik ke Jakarta. Satu malam saya tidur. Sudah begitu banyak obat sampai saya sudah nggak mau lagi minum obat. Udah deh, udah capek minum obat. Sampai rasanya tuh gini, capek dengan batuk. Lalu malam ketika saya tidur, masih batuk Bapak Ibu. Saya bangun karena nggak bisa tidur. Otak saya mulai jalan. Obat apa ya yang bisa bikin tenang aja malam ini? Aku pengen tidur gitu ya. Ketika saya mulai berpikir mau ambil apa, air garam atau apapun, tiba-tiba suara menggelitik di hati saya. Seperti Petrus dan Yohanes yang bilang kepada orang ini, lihat kepada kami. Seperti Tuhan bilang begini, lihat ke aku. Jangan ke dirimu, jangan ke obat. Lihat ke aku. Lalu suara ini bilang begini, ada kuasa dalam nama Yesus. Saya malu. Saya ini hamba Tuhan. Melayani Tuhan. Udah khotbah. Tapi ternyata saya tuh ada musim-musim saya ternyata nggak percaya Tuhan. Saya seperti disentil oleh Tuhan.
Yesus tuh lebih berkuasa dari semua antibiotik yang kamu minum. Saudara, saya nggak bangun. Saya cuma dibantal. Tuhan ampuni. Aku andelin yang lain lebih dari engkau. Dan saya cuma bilang, Yesus, 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 Yesus. Saya nggak tahu berapa kali saya sebut Yesus, 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 sampai saya tertidur. Dan malam itu, saya sembuh. Saudara tulis dong di kolom komentar, Tuhan hebat. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat. Wow, Yesus tuh keren banget. Walaupun saya bodoh, ya, saya seperti orang buta ini ya, orang lumpuh ini Bapak Ibu yang fokus kepada kelumpuhannya dan kepada duit di tangan orang. Sampai nggak fokus kepada apa yang menjadi kebutuhan dia dan apa yang menjamin dia bisa sembuh. Dan Petrus dan Yohanes bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Firman ini datang kepada Bapak Ibu Saudara malam ini. Tuhan bawa saya di pengalaman saya. Dan malam ini Tuhan membawa saudara di pengalamanmu dengan Tuhan. Apa yang selama ini engkau sudah coba dengan semua caramu, mungkin salah fokusmu. Mungkin engkau mengejar duit. Mungkin saudara mengejar cara-caramu untuk kesembuhan seperti saya. Mungkin saudara pakai caramu untuk menyelesaikan masalah apapun yang bisa disebutkan. Tapi mari saya mau bilang kepada Bapak Ibu, yuk lihat ke Yesus. Panggil nama Yesus. Dan malam ini, kalau saya bisa disembuhkan dengan cara yang ajaib seperti tadi, saudara juga, apa yang sakit dalam dirimu? Secara fisik kah? Jiwamu kah? Keuanganmu kah? Keluargamu kah? Apapun itu. Seketika itu juga, dikatakan di dalam ayatnya yang ketujuh, Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Dan dikatakan seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Lalu ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Lumpuhnya ini bukan baru 1-2 bulan, Bapak Ibu. Lumpuhnya ini sejak lahir. Berarti dia belum pernah tahu jalan, ya kan? Tapi di sini dikatakan dia melompat. Orang yang nggak pernah tahu jalan dari lahir. Saudara kan tahu anak bayi itu belajar jalan kan, baru dia bisa jalan. Ini nggak pakai belajar. Begitu Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus, rantai lumpuhnya lepas. Malam ini Tuhan mau melepaskan rantaimu Bapak Ibu. Apapun rantai yang membelenggumu. Kalau saya tadi batuk, sakit saya. Nah Tuhan juga mau Bapak Ibu malam ini. Rantai apa yang membelenggu engkau? You fokus ke Tuhan. Dan seketika itu juga dikatakan dia bisa melompat-lompat. Dia bisa lupa dengan kelumpuhannya yang sejak lahir. Dan dia bisa sembuh. Wow, keren banget, keren banget. Yang luar biasanya di sini dikatakan, karena orang itu mengalami seperti itu, lalu orang-orang itu heran yang di sekeliling dia. Nanti kalau saudara disembuhkan Tuhan, orang di sekelilingmu yang selama ini ngenyek engkau, yang bilang, mana Tuhan kamu? Masa Tuhanmu bisa tolong kamu? Akan bingung, heran, wow, bagaimana dia bisa sembuh? Bagaimana dia bisa dipulihkan? Saudara akan membuat dunia tercengang karena nama Yesus yang saudara percaya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ayo kita mau praktek malam hari ini.
Sebenarnya masih ada 4 poin, 2 poin lagi. Tapi saya mau malam ini yuk kita praktek. Bahwa nama Yesus itu nama yang sangat berkuasa. Dikatakan di sini ketika semua orang bingung dengan apa yang mereka lihat, orang lumpuh dari lahir, tiba-tiba bisa berdiri, melompat, berjalan kian kemari, membingungkan. Lalu, saudara lihat jawabannya Petrus dan Yohanes. Dia bilang begini, ayat 16 kita loncat ya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu, saudara perhatikan, telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara perhatikan ada 2 hal. Memang nama Yesus itu powerful. Tapi ada hal yang kedua yang saudara dan saya harus lakukan. Apa itu? Percaya. Nama Yesus sudah menguatkan saudara dan saya. Tetapi yang di sini dikatakan, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Malam ini, nggak ada yang kurang dengan nama Yesus. Masih berkuasa dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya nama itu akan tetap berkuasa. Yang masalahnya di mana? Saudara dan saya percaya enggak? Dan mari kita taruh semua nama, apapun nama masalah saudara saat ini. Lalu katakan bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus menghadirkan mujizat dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus menundukkan setiap masalah dan memberi jawaban dalam setiap doa-doamu. Karena di bawah kolong langit ini, gak ada nama lain yang bisa memberi selamat kepada saudara dan saya. Dan di dalam Filipi 2 ayat 5 yang dikatakan tadi, bahwa mengaruniakan nama di atas segala nama. Yuk Bapak Ibu, tulis nama masalahmu sekarang. Lalu mari kita deklarasikan nama di atas nama masalah saudara. Dan ketika saudara percaya, fokusnya cuma bukan kepada masalahmu, tetapi fokusnya beralih kepada Yesus dengan keyakinan imanmu, maka saudara akan lihat mujizat itu terjadi. Bisa sekarang tiba-tiba saudara alami, bisa dalam waktu dekat, dalam hari itu waktu Tuhan, kita nggak pernah tahu kapan. Yang Tuhan cari hati yang siap. Ketika hatimu siap menerima mujizat, mujizat bisa segera terjadi. Ketika saudara fokusnya nggak salah, ke Yesusnya, kepada nilai yang Tuhan mau bangun melalui masalahmu, bukan kepada masalah. Karena Roma 8 ayat 28 bilang, Allah turut bekerja dalam segala hal. Segala hal. Sakit seperti saya, masalah keuanganmu, masalah keluargamu, di balik semua masalah itu, Tuhan telah bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Karena lebih daripada sakit sembuh dari seperti saya, lebih daripada uangmu dipulihkan, lebih daripada keluargamu dipulihkan, Tuhan mencari hati yang percaya. Tuhan mencari hati yang mencintai Tuhan apa adanya, bukan karena ada apanya, bukan karena kalau Tuhan tolong saya percaya. Kalau Tuhan mau lakukan ini, saya lakukan itu. Enggak. Jangan lakukan apapun dengan Tuhan dengan syarat. Karena sesungguhnya semua yang kita terima ini dari Tuhan. Gak ada satupun yang kita punya. Kita datang telanjang akan pulang telanjang. Gak usah dengan Tuhan klaim-klaim. Karena bagi Tuhan, Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Itu yang namanya fokus yang benar. Tentang nilai yang Tuhan mau bangun. Dan bukan kepada menyelesaikan masalah saudara. Kalau itu saudara temukan malam ini juga, saya yakin beberapa dari saudara yang sudah mulai bangkit imannya. Alkitab berkata, mata uang untuk bisa ambil semua, mengakses semua kebaikan yang Tuhan sudah siapkan. Itu hanya di dalam satu kalimat. Kata, bukan kalimat. Percaya. Ada satu orang yang pernah
dibawa Tuhan untuk melihat. Ternyata di surga itu ada begitu banyak barang. Ada uang lah, ada stok-stok barang, ada onderdil tubuh manusia, ada jantung, ginjal, mata, hati, tenggorokan, dan segala macam. Lalu dia bilang, kenapa banyak sekali barang-barang di sini? Lalu Tuhan bilang, semua tersedia, tapi banyak yang tidak minta. Minta, tapi berhenti di tengah jalan. Atau minta, tapi tidak percaya. Makanya, tidak dikirim. Tetapi ketika malam ini saudara percaya, raih dengan imanmu, di dalam nama yang berkuasa, itu menjadi sebuah akses untuk membuka perbendaharaan surga. Dan di surga, di perbendaharaan surga itu, semuanya ada. Apapun itu. Percaya, saudara? Saudara percaya? Malam ini. Apa yang menjadi masalahmu? Saudara bisa tulis. Dan mari kita sama-sama tutup mata kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu masuk ke dimensi ini. Saya dilatih Tuhan. Saya malu malam itu. Tapi Tuhan itu Bapa yang baik. Di dalam kebodohan kita, di dalam ya ketidakpercayaan kita, Dia selalu menyediakan tawaran kebaikan yang gak pernah habis-habisnya. Rahmatnya itu selalu baru, gak pernah habis. Dan malam ini, saudara tinggal buka mata kepada Dia, bukan kepada masalahmu. Lihat kepada Dia seperti tadi Petrus bilang, tatap kami, tataplah Tuhan. Buka hati saudara, lihat Yesus, dan sebutkan apa yang menjadi nama masalah saudara. Sudah? Saudara praktek sama-sama? Lalu saudara sebutkan nama ini. Maka nama yang tadi saudara sebutkan, itu apa saja? Penyakit, masalah keuangan, harus tunduk di bawah nama Yesus. Saudara percaya? Saudara yang percaya, saudara tulis di kolom komentar. Dan kita mau bikin ini sama-sama tindakan iman kita. Saudara bisa juga tulis kalau saudara mau. Saudara bisa juga sebutkan. Ini tentang saudara dengan Tuhan. Tutup mata Bapak Ibu. Sama-sama dengan saya. Ayo kita praktek. Sebutkan nama apapun yang jadi masalah dalam kehidupan sekarang. Tuhan, dengarkan dan lihat apa yang selama ini menjadi pergumulan anak-anakmu. Seperti orang lumpuh tadi. Masalahnya adalah lumpuh. Lihat Tuhan. Saat ini, mereka nggak lagi fokus kepada masalah tadi. Tapi kami mau alihkan fokus kami menatap kepada Yesus. Melalui firman-Mu malam ini. Dan sekarang, saudara ucapkan nama ini. Ketika saudara ucapkan nama ini, saudara lihat nama ini menghapus semua nama masalah yang tadi. Saudara lihat nama ini menundukkan, menghilangkan, seperti kabut yang diterbangkan. Saudara selalu kalau Pastor Luther berdoa, saya selalu melihat itu sebagai sebuah pandangan profetik. Melihat seperti asap hitam di bagian yang sakit. Tapi tiba-tiba asap hitam itu hilang, diterbangkan angin, dan sembuh. Mari coba saudara lihat itu. Di dalam mata imanmu, lihat nama masalah yang tadi saudara sebutkan. Lalu sekarang, saudara sebutkan nama Yesus. Ketika saudara sebutkan nama Yesus, bayangkan Yesus sedang menghapus dengan darahnya semua masalah tadi. Dan dia ganti dengan jawaban-jawaban doa yang powerful dalam kehidupan. Lakukan itu sekarang Bapak Ibu. Sebutkan nama Yesus.
Buang semua nama yang tadi saudara sebut, masalahmu, dan sekarang mulai sebut Yesus. 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 Pasyata patakarala pasikarala pasyata. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Hancur semua masalah, hancur semua masalah dalam nama Yesus. Tapasyata patakaralaba sikaralaba syata patakaralaba syata patakaralaba. Aku percaya Engkau sedang melakukan sesuatu, Tuhan. Engkau sedang menghancurkan setiap masalah persoalan yang sedang anak-anakmu hadapi saat ini. Engkau sedang melepaskan setiap rantai-rantai. Nama Yesus, Yesus, nama yang berkuasa itu. Engkau sedang menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Bahwa yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Yang lemah Engkau sudah kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan Engkau sudah angkat semua beban mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan saat ini saudara terima. Saudara terima. Saudara terima keselamatan, saudara terima kesembuhan, saudara terima pemulihan, saudara terima pertolongan yang ajaib dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Semua nama masalah apapun yang bisa disebutkan di bawah kolong langit ini tunduk, takluk, taat di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan molekul-molekul air pun taat ketika engkau katakan diam badai. Badai diam. Dan saat ini dalam nama Yesus, kami katakan semua badai masalah yang ada dalam hidup kami diam, tenang. Dan saat ini juga kesembuhan, pemulihan. Anak-anakmu terima apa yang engkau buat dalam kehidupanku Tuhan. 2 hari yang lalu, aku minta itu terjadi juga bagi setiap anak-anakmu saat ini. Dalam nama Yesus. Dan saudara terima, saudara taruh bagian tanganmu di bagian yang sakit sekarang sudah sembuh. Dan saudara terima apapun pergumulanmu Tuhan sudah selesaikan bagi engkau. Tuhan hamba selesai. Tapi engkau jangan berhenti. Teruslah berbicara di hati mereka. Tolong mereka Tuhan. Nyatakan pribadimu dalam kehidupan anak-anakmu. Sehingga dunia melihat mereka. Seperti orang-orang yang bingung melihat orang lumpuh yang dari lahir itu berjalan. Demikian pun Tuhan, kami akan menjadi satu tanda isyarat bagi dunia. Dunia akan melihat bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dibela Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada nama Yesus, ditolong engkau. Dan kami terima pertolonganmu sore ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pastor Luther. Iya. Puji Tuhan, saya percaya malam ini kita diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar. Kita punya Tuhan yang hebat, ajaib. Tidak ada nama yang mengampuni dosa selain Tuhan kita. Tidak ada nama yang menyembuhkan selain Tuhan kita. Tidak ada nama yang menciptakan langit, bumi, laut, segala isinya, yang mau diam di dalam kita kecuali Yesus. Dan kita bersyukur bahwa kita jalan bersama dengan Tuhan yang hebat. Hari ini kalau Bapak Ibu dalam persoalan, dalam masalah, datang cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Jangan ketika ada masalah baru cari Tuhan. Tapi ketika Anda diberkati, dipromosi, juga cari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi kita tidak memperalat Tuhan untuk tujuan kita. Tapi kita datang ke Tuhan karena memang kita
membutuhkan Dia, karena tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Saya percaya malam ini kita sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita, kita akan menabur Ibu Eke berdua buat kita malam ini. Puji Tuhan. Shalom Ibu Eke. Oh iya, shalom Pak Luther. Kita siapkan hati kita untuk menabur malam hari ini. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami mendengarkan firman-Mu luar biasa. Berkati Pastor Leni, Tuhan, kami percaya apa yang Engkau berikan hari ini untuk menguatkan iman kami. Kami percaya pewahyuan telah mengalir, sehingga kami mempunyai semua kehidupan kami. Kami percaya tidak ada lagi kelumpuhan, tetapi kami percaya dengan iman bahwa malam hari ini kami sangat diberkati. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, tambah-tambahkan hikmat pewahyu atas hamba-Mu, Ibu Leni, sehingga apa yang disampaikan kami mengalami banyak mujizat-mujizat, hati kami, pikiran kami terbuka Tuhan. Dan kami percaya semua yang datang daripada-Mu, yang kami menerima dengan segenap hati, sehingga apa yang kami kerjakan, kami percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Bapak, terima kasih juga untuk Pastor Luther, Cherry maupun Kakak Chris, pakai mereka dahsyat dan luar biasa. Karena kami percaya hari-hari ini adalah hari-hari jahat, tetapi kami dituntun dalam kebenaran-Mu dan memerdekakan kami, sehingga apa yang kami alami Tuhan, kami tidak pernah takut apapun. Terima kasih kami diberi kesempatan juga untuk menabur. Kami tahu bahwa inilah persembahan kami setiap kali, apa yang kami persembahkan kami tahu itu datang dari hati kami yang paling terdalam. Dan kami percaya saat kami memberikan dengan kemurahan hati, maka Engkau akan memberikan kemurahan hati buat kami. Terima kasih, sucikan, kuduskan kami semua yang sudah memberi, berkati Tuhan apa yang sudah kami tabur, dan kami percaya tanah yang sangat bersih Tuhan yang ada dalam hati kami, kami serahkan dan kami tabur dengan sukacita, karena kami percaya bahwa saat kami menabur dengan sukacita, kami akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur.